Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Segala puji bagi Allah yang memiliki semesta alam, pujian yang memenuhi nikmatnya dan mencukupi tambahannya. Semoga salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Perkenalkan, saya Yustika Kusuma Ayu Sejati, NIM 2004011110126 dari kelas studi fikih B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah wa Tazkirah An-Nafi'ah yang merupakan karangan dari ulama As-Sayyid Ahmad bin Zain bin Alawi bin Ahmad Al-Habsyi yang merupakan tokoh ulama terkenal mazhab Syafi'i dari Hadramaut, Yaman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat." Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fiha ilma, salakallahu bihi tariqan ilal jannah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap orang muslim dan muslimat. Dan Rasulullah bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju syurga. Wa ba'du fahadhihi masailu mukhtasaratun min ba'di kutubi hujjatil Islam al-Ghazali ghaliba man arafaha wa amila biha narju lahu minallahi ay yakuna min ahlil ilmi zahira wa batin. Dan maka kitab ini mengandung beberapa masalah yang ringkas dari sebagian banyak kitabnya Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali, yang mana siapa yang paham serta mengamalkannya, maka kami mohonkan baginya agar Allah menjadikan ia orang yang ahli ilmu zahir dan ilmu batin, serta kepadanya lah kami meminta pertolongan. Arkanul Islam. Yang pertama yaitu mengenai rukun-rukun Islam. Arkanul Islami khamsah, syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamus salat, wa ita'uz zakat, wa shaumu ramadhana, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, ma'al ikhlasi wat tasdiq. Faman lam yaku mukhlisa fahuwa munafiq, wa man lam yaku musaddiqa biqalbih fahuwa kafir. Adapun rukun-rukun Islam itu ada 5. Yang pertama yaitu bersyahadat atau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusannya. Kemudian yang kedua yaitu mendirikan sholat. Yang ketiga mengeluarkan zakat. Yang keempat berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang kelima ibadah haji bagi yang mampu melaksanakannya. Semuanya itu harus dilakukan dengan hati yang ikhlas dan yakin. Maka barang siapa yang tidak ikhlas karena Allah, maka dia adalah orang yang munafik, dan siapa yang tidak mempercayainya, maka dialah orang yang kafir. Wa aslul iman an ta'taqida anna Allah ta'ala mawjud wa annahu ta'ala wahidun la syarika lahu wa la misla lahu wa la shibha lahu, laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir, khalaqas samawati wal ard wa khalaqal mauta wal hayat wat ta'ata wal ma'siyat was sihhata was saqam wa jami'al kauni wa ma fihi, wa khalaqal khalqa wa a'malahum wa qaddara arzaqahum wa jalahum la tazidu wa la
tankus wa la yahdusu hadisun illa biqadaihi wa qadarihi wa iradatihi. Dan adapun pokoknya iman itu adalah engkau meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada dan Dia Maha Esa, tidak ada sekutu, serupa dan semisal baginya. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya dan Dialah Zat yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 11. Yang mana Dialah yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan mati, hidup, ketaatan, kemaksiatan, kesehatan, penyakit, dan semua yang ada di alam semesta ini beserta isinya. Serta Dialah yang menciptakan makhluk dan perbuatannya, dan Dialah yang mentakdirkan rezeki serta ajal yang mana tidak berkurang dan bertambah. Dan tidaklah terjadi suatu peristiwa kecuali dengan qada dan qadar serta kehendaknya. Wa annahu ta'ala hayyun 'alimun muridun qadirun mutakallimun sami'un basirun. Wa annahu ta'ala hayyun 'alimun muridun qadirun mutakallimun sami'un basirun. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur wa ya'lamu sirra wa akhfa khaliqu kulli syai' wa huwal wahidul qahhar. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Zat yang Maha Hidup, yang mengetahui, Maha berkehendak, yang berkuasa, Maha berfirman, Maha mendengar dan Maha melihat. Dan Dia mengetahui pengkhianatan penglihatan mata dan apa yang tersimpan di dalam hati manusia. Dan Dia mengetahui perkara yang dirahasiakan dan yang terlihat. Dialah Zat yang menciptakan segala sesuatu yang Maha Esa serta perkasa. Wa annahu ta'ala ba'asa sayyidana Muhammadan abdahu wa rasulahu ila jami'il khalq lihidayatihim wa litakmili ma'ashihim wa ma'adihim wa ayyadahu bil mu'jizati zahirah wa annahu alaihi salatu wassalam shadiqun fi jami'i ma akhbara bihi anillahi ta'ala minas sirat wal mizan wal hauz wa ghairi zalika min umuril akhirati wal barzakh wa min su'alil malakain wa azabil qabri wa na'imih. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Tuhan kita baginda Muhammad SAW sebagai hamba beserta utusannya kepada seluruh makhluk untuk memberi hidayah atau petunjuk kepada mereka untuk menyempurnakan kehidupan mereka baik di dunia maupun di akhirat, yang menguatkan dakwahannya dengan memberi mukjizat yang secara tampak kepada Nabi Muhammad. Dan sesungguhnya Rasulullah SAW adalah utusan yang benar atau dapat dipercaya di dalam apa yang telah dikabarkannya atau disampaikannya itu datangnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala tentang perkara akhirat dan alam barzakh, dan pertanyaan dua malaikat tentang azab dan nikmat kubur. Wa annahu alaihi salatu wassalam wa annal Qur'an wa jami'a kutubillahil munazzalah haqqun wal malaikat haqqun wal jannata haqqun wan nar haqqun wa jami'a ma ja'a bihi sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam
Dan sesungguhnya Al-Quran beserta semua kitab yang diturunkan Allah kepada nabi-nabi terlebih dahulu itu adalah benar, dan adanya malaikat, surga, neraka, dan semua apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah itu adalah benar adanya. Fi furudil wudu'. Kemudian bab selanjutnya mengenai fardu wudu'. Furudul wudu'i sittah. Al-awwal an-niyat, as-sani ashlul wajhi wa hadduhu min manabiti sya'ri ra'si ila muntahal lahyaini wa zaqani tula wa aradun minal udhuni ilal udhun. As-salis ghuslul yadaini ilal mirfaqain. Ar-rabi' mashu syai'in min basyaratir ra'si aw sya'rin fi hadih. Al-khamis ghuslur rijlaini ma'al ka'bain. As-sadis at-tartibu ala hazihil kaifiyah. Adapun fardu-fardunya wudu itu ada 6. Yang pertama berniat, kemudian membasuh wajah, adapun batasannya dari tempat tumbuhnya rambut kepala sampai tempat tumbuhnya gigi bagian bawah dan sampai janggut. Kemudian yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat mengusap sebagian dari rambut kepala atau satu rambut yang berada di batasannya. Yang kelima membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki, dan yang keenam tertib atau dilakukan secara berurutan. Ghuslul janabat. Kemudian bab selanjutnya yaitu mengenai perkara yang mewajibkan mandi. Wa in kana alaihi janabat min mujama'ah au khuruji mani binaumin au ghairi lazimahu ghuslu jami'i badanihi ma'aniyati rafa'il janabah. Dan jikalau seseorang tersebut mempunyai janabah atau hadas besar disebabkan berhubungan atau keluarnya mani sebab tidur atau yang lainnya, maka ia wajib membasuh semua badannya bersamaan dengan niat menghilangkan hadas besar atau junub. Atau bisa disimpulkan, perkara yang mewajibkan mandi ada 6, yaitu yang pertama masuknya hasafah atau ujung zakar ke farji. Kemudian yang kedua keluarnya mani atau sperma. Kemudian yang ketiga haid, yang keempat nifas, kelima melahirkan, dan yang keenam mati. Kemudian fardunya mandi ada 2, yaitu niat dan meratakan air ke seluruh tubuh. Nawakidul wudu. Bab selanjutnya perkara yang membatalkan wudu. Wa yanqudul wudu al-khariju min ahadis sabilain al-qubuli awid duburi ala makan. Wa yanqudul wudu zawalul aqli binaumin aw ghairihi illa nauma mumakkinin maq'ada tahu minal ard. Wa yanqudul wudu masu kubuli aw duburi adami minhu aw min ghairihi bibadnil kafi wa butunil asobi kabiron kana aw zogiro walau waladahu walau maita. Wa yanqudul wudu al-tiqa'u basyaratai rajulin wa mra'atin kabiraini ajnabiyyaini bila ha'il illa zufuron aw sya'ron aw sinan fala yanqudul wudu. Dan adapun perkara yang membatalkan wudu itu ada 4. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari salah satu 2 jalan kubul, yaitu jalan depan, atau dubur, jalan belakang pada asalnya.
Kemudian yang kedua, hilangnya akal pikiran sebab tidur atau yang lainnya, kecuali tidurnya orang yang tempat tidurnya menetap dari bumi. Kemudian yang ketiga, menyentuh kubul atau duburnya anak Adam miliknya, anaknya sendiri atau orang lain dengan telapak dan perut jari jemari, baik dia kecil maupun besar. Jadi baik dia anak-anak ataupun orang dewasa. Kemudian yang keempat, bertemunya dua kulit antara laki-laki dan wanita dewasa ajnabiyah dengan bersentuhan tanpa penghalang, kecuali kuku, rambut atau gigi, maka tidak membatalkan wudhu. Syurutu sihhati sholat. Bab selanjutnya yaitu syarat sahnya sholat. Wa yushtaratu li sihhati sholat ma'rifatu dukhulil waqti biyaqini aw ijtihadi aw ghalabati dhon fa in shalla ma'asyaki lam tasihha sholatuh. Wa yushtaratu ma'rifatul qiblat wa yajibu satrul awrati bisatirin tohirin mubah wa yajibu raf'un najasati minas thawbi wal badani wal makani wa yajibu 'alal qadir ayyusalliyal fardhu qa'imah. Dan disyaratkan agar sah sholat tersebut dengan 7 syarat, yaitu mengetahui masuknya waktu sholat dengan yakin, atau ijtihad atau dengan sangkaan. Oleh karena itu, barang siapa seseorang yang mengerjakan sholat dengan ragu-ragu, maka sholatnya tidak sah. Kemudian menghadap kiblat, wajib menghadap ain kiblat atau Ka'bah menurut Imam Syafi'i. Kemudian yang ketiga, menutupi aurat dengan penutup atau baju yang suci serta mubah. Kemudian menghilangkan najis dari pakaian, badan, dan tempat melakukan ibadah. Kemudian yang kelima, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang keenam, mengetahui di dalam kefarduannya. Dan yang ketujuh, hendaknya tidak meyakini fardu dari fardunya sholat itu ada yang sunnah. Kemudian wajib melakukan sholat dengan berdiri bagi yang mampu. Furudus sholat. Kemudian fardu atau rukunnya sholat. An-niyat wa takbiratul ikhrami ma'an niyat wa qiraatul fatihati bil basmalah wa tashdidatil arba'a asyrata wa ikhrajid dodi minad do wa laisa fil fatihati zo sumar ruku wa yajibu ayyan haniya bihaisu tanalu rohatahu rukbatai wa yatma'innu fihi wujuban hatta taskuna a'dha'uh summal a'tidalu wa yatma'innu fihi wujuba summa sujudu marratain wal julusu bainas sajdatain wa yatma'innu wujuban fil kulli. Wa yaf'alu baqiyar raka'ati kadzalik wat tashahhudul awwalu wa qu'uduh sunnatun wa tashahhudul akhiru wal julusu fihi fardu wa sholatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ba'da tashahhud wa qabla salam fardu wa salamu minas sholat fardu wa aqalus salam assalamualaikum.
Adapun rukunnya sholat itu ada 17. Yang pertama yaitu niat, kemudian takbiratul ihram disertai dengan niat. Yang ketiga berdiri bagi yang mampu. Yang keempat membaca surat Al-Fatihah disertai dengan basmalah dan tasjidnya. Kemudian yang kelima ruku dan wajib untuk condong atau membungkuk yang sekiranya kedua epek-epek tangan berada di lutut. Kemudian yang keenam tumakninah di dalamnya hingga tenang anggota badannya. Yang ketujuh i'tidal dan dilakukan tumakninah di dalamnya. Kemudian yang kesembilan sujud 2 kali dan tumakninah di dalamnya. Yang ke-11 duduk di antara 2 sujud, tumakninah di dalamnya yaitu wajib. Kemudian yang ke-13 tasyahud akhir, duduk di dalamnya. Tasyahud pertama hukumnya sunnah dan sedangkan tasyahud akhir hukumnya wajib. Kemudian yang ke-15 membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW setelah tasyahud dan sebelum salam. Yang ke-16 mengucapkan salam, paling sedikitnya salam assalamualaikum. Dan yang ke-17 tertib, dilakukan dengan tertib. Wa aqallut tasyahudil wajib at-tahiyatu wa salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa aqallu salati ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Wayan bagi ayya bisunani jami'iha wa hiya kasiratun jiddah. Adapun paling sedikitnya membaca tasyahud yaitu penghormatan bagi Allah, keselamatan atasmu wahai Nabi baginda Muhammad, serta rahmat dan barakah. Keselamatan atas kami dan para hamba Allah yang soleh, dan saya bersaksi tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, dan bahwasannya baginda Muhammad adalah hamba dan utusannya. Kemudian adapun paling sedikitnya mengucapkan salawat kepada Nabi beserta keluarganya. Ya Allah, sampaikanlah salawatku kepada Nabi Muhammad, dan hendaknya untuk melakukan kesunahan-kesunahan di dalam sholat semuanya, yaitu ada sebanyak sekali. Wayan bagi al-i'tina'u bil ikhlas wa huwa al-amalullahi wahdahu. Wayan bagi al-hudur wa huwa ayya'lama bima yaqulu wa yaf'alu. Wal khusyu' wa huwa sukunul a'dha wa hudurul qalbi wa tadabburul qiraati wa tafahumuha. Wa innama yataqabbalullahu minas sholati biqadaril huduri wa yahrumu ar-riya'u fi sholati wa ghairiha wa huwa al-amalu li ajalin nas. Dan hendaknya menjaga keikhlasan kita, yaitu beribadah atau beramal karena hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala saja, dan harus hadir atau harus khusyuk, harus fokus ketika sholat, yaitu dengan mengetahui apa yang diucapkan dan gerak-geri yang dilakukan. Khusyuk yaitu tenangnya anggota badan, hadirnya hati, menghayati serta memahami bacaan, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima sholat seseorang tergantung dengan ukuran kekhusyukannya. Dan haram hukumnya riya di dalam sholat dan selainnya, yaitu beramal atau beribadah
karena ingin dilihat atau dipuji oleh orang lain. Mubtilatus sholat, dan perkara yang membatalkan sholat. Wa yubtilus sholat al-kalamu amda walau birahfain wa nasiya in kasur. Wa yubtiluha al-amalul kasir kasalasi khotowat wal aklu wa syurbu wa nkishaful awrati illam tustarhala wa wuku'un najasati illam tulqa halam min ghairin hamli. Wa yubtiluha satkul imami biruknaini fi'liyan kazalika wa kazat takhallufu bihima bi ghairi uzri wa la tasihu sholat khalfa kafir wa imraati wa khunsa. Adapun perkara yang membatalkan sholat ada 11, yaitu yang pertama berbicara dengan disengaja meskipun hanya 2 huruf, bahkan jika lupa berbicara banyak. Kemudian yang kedua berbuat gerakan yang banyak seperti berjalan 3 langkah. Kemudian yang ketiga makan dan minum. Yang keempat terbukanya aurat jika tidak langsung ditutup. Jadi apabila kita sedang melaksanakan sholat kemudian kena atau baju kita kemudian tersingkap, hendaknya segera dibetulkan langsung. Kemudian yang kelima kejatuhan najis jikalau tidak langsung dilempar atau dibuang. Jadi semisal kita sedang melaksanakan sholat kemudian tiba-tiba kita kejatuhan kotoran cicak, hendaknya langsung dilempar atau dibuang supaya tidak membatalkan sholat kita karena najis. Yang keenam sebab hadas. Yang ketujuh mendahului imam dengan 2 rukun fi'il. Yang kedelapan membelakangi imam dengan 2 rukun fi'il tanpa ada uzur. Kemudian yang kesembilan menambah rukun fi'il dengan disengaja. Yang ke-10 niat memutus sholat. Dan yang ke-11 ragu-ragu di dalam niat. Dan tidaklah sah sholatnya orang yang sholat di belakangnya orang kafir, perempuan, dan khunsa. Salatul jumu'ah wal jamaah. Wal jumu'atu fardu ainin ala kulli muslimin zakarin hurri hadirin bila guzrin syar'i kal maradi wal matar. Wa min syurutil jumu'ah al khutbah wa arkanuhuma hamdulillahi ta'ala wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wal wasiyatu bittaqwa wa qira'atu ayati minal qur'an mufhimatin fi ihdahuma wa du'a'u lil mu'minina fil akhirah wa yajibu ayyaktuba qa'iman mutahiran wa masturul aurati wa yajibu al-julusu bainahuma fawqa tuma'ninati sholat wal muwalah. Dan adapun hukum sholat Jumat yaitu fardu ain bagi setiap orang muslim laki-laki yang merdeka dan mukim atau hadir tanpa adanya uzur atau halangan syar'i seperti sakit dan hujan. Di antara syarat salat Jumat yaitu didahului 2 khutbah, dan adapun rukun 2 khutbah yaitu yang pertama mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, kemudian yang kedua membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian yang ketiga berwasiat tentang ketakwaan,
Yang kelima, membaca ayat dari Al-Quran yang dapat dipahami di salah satu dua khutbah. Kemudian yang kelima, mendoakan bagi orang-orang mukmin di khutbah terakhir. Dan wajib khutbah dalam keadaan berdiri dan dalam keadaan suci, tertutupi auratnya. Kemudian duduk di antara dua khutbah dengan tumakninah di dalam sholat dan terus menerus. Wassalatul jamaah wassalatul janazah fardu kifayah. Wala idani wal kusufani wal witri sunnanun muakkadatun wa kaza rawatibus sholat wadduha wattarawih sunnanul laha fadlu wa sawabun azim. Adapun sholat berjamaah, sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah, suatu kewajiban. Jikalau sudah ada yang melakukan salah satu di antara mereka, maka gugurlah kewajibannya. Jadi sholat berjamaah dan sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Kemudian jika sudah ada yang melakukannya, maka gugurlah kewajibannya. Dan adapun sholat Idul Fitri dan Idul Adha, khusuf qamar dan khusuf syams itu hukumnya sunnah muakkadah. Begitu pula sholat rawatib, sholat duha dan tarawih itu hukumnya sunnah yang di dalamnya terdapat pahala yang sangat besar. Bab as-shaum, yang selanjutnya yaitu bab tentang puasa. Wa amma shaum wa huwa salisu min arkanil Islam, fa huwa imsakun ma'rufun ala wajhin makhsus, wa minhu an-niyatu likulli yawm wa tabyituha minal lail, wal imsaku anil mufattirati minat ta'ami wasyarabi, wal jima' wal istimna'i bi mubasyarati wal istiqaati bil ikhtiyar. Adapun ibadah puasa termasuk rukun Islam yang ketiga, yaitu yang dinamakan puasa adalah menahan diri dari segala perkara yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari, dengan cara atau niat yang tertentu. Kemudian di antara rukunnya ialah harus berniat setiap hari dan menginapkannya dari waktu malam hari. Jadi niatnya itu diucapkan setiap akan melakukan berpuasa dan dilakukan ketika malam hari. Dan adapun menahan dari perkara yang membatalkan puasa, yaitu makan, minum, jima atau berhubungan, mengeluarkan mani dengan secara langsung, meminta agar muntah dengan secara dipaksa atau disengaja, yaitu yang dapat membatalkan jika kita muntah dengan disengaja. Wa min tamamis shaum kaful jawarihi amma yakrahumullahu ta'ala minal a'dha'i sab'atil ati zikruha fafil hadis khamsun
yuftirna shaim al-kazibu wal ibatu wan namimatu wal yaminul kazibah wan nazaru bisyahwat wa min tamami shaum taharril iftari ala halal wa adamul istiksari minal akli wa yambagi al istiksaru minas shaum la siyamal ayyamul fadilatu fi syar'i wallahu a'lamu walillahi taufiq. Adapun dari kesempurnaan puasa adalah menahan atau mencegah anggota badan dari perbuatan yang Allah tidak menyukainya, seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis, 5 perkara yang menghilangkan pahalanya orang yang berpuasa, yaitu yang pertama berbohong, kemudian yang kedua ghibah atau menggunjing atau membicarakan orang lain, kemudian adu domba, sumpah palsu, dan melihat sesuatu dengan syahwat. Dan begitu pula dari kesempurnaan puasa ialah berusaha mencari makan yang dibuat buka, makanan yang yaitu makanan yang halal, tidak terlalu banyak ketika makan, dan seharusnya memperbanyak dari puasa, lebih-lebih puasa pada hari-hari yang penuh keutamaan di dalam syariat. Wallahu a'lam. Bab az-zakat. Kemudian bab tentang zakat. Wa amma zakat wa hiya rabi'u arkanil Islam. Fatajibu 'alal muslim ma'rifatu anwa'il amwalil wahibati fiha wa hiya an-na'am wan naqdan wat tijarah war rikaz wal ma'dinu wal mu'asyarat wa hiya al-jubub wasimar fala zakata fima siwan na'amis saimah. Adapun ibadah zakat adalah rukun Islam yang keempat, maka wajib bagi setiap orang-orang muslim mengetahui macam-macam harta yang wajib disakati di dalamnya, yaitu seperti binatang ternak, emas dan perak, barang galian, serta tanaman makanan pokok, yaitu seperti biji-bijian dan buah-buahan. Maka kemudian tidak wajib zakat di dalam hewan ternak kecuali digembala pada rumput yang mubah. Wa yushtaratu al-haulu laha wa kadzalika yushtaratu lin-nuqudi wat tijarati wa yushtaratu fi hadhil anwa an-nisabu aidan wa wajibun naqdaini wat tijarati wa ba'ul ushri wa wajibul hububi was-simari allati sukiyat bima'unah nisful ushri wa bi ghairi ma'unati al-ushru. Dan disyaratkan harus lewat setahun untuknya. Begitu pula pada emas dan perak dan perniagaan, diharuskan pada bagian ini harus sampai nisabnya juga. Dan wajib mengeluarkan zakat emas dan perak serta zakat perniagaan yaitu 1/4, dan di dalam tanaman biji-bijian, buah-buahan yang disirami dengan alat bantu yaitu 1/2/10, dan jika tanpa pertolongan maka 1/10. Jadi apabila tanaman makanan pokok tersebut dikerjakan, ditanam
dengan menggunakan alat bantu itu nisabnya 1/2/10, dan jika dikerjakan sendiri maka nisabnya 1/10. Zakatul fitri. Kemudian mengenai zakat fitri. Wa zakatul fitri wajibatun ala kulli muslimin iza fadolat an kutihi wa kuti may yakutuhu yawmal aidi wa laylatah arba'atu amdadin bimuddin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa tajibu an-niyatu fil jami' wala yajuzu ayyasrifa zakata wal fitrata illa hurri muslimin mutasifin bi sifati ahadil asnafis samaniyah kal fakir wal miskin wa kainihi ghairu hashimi wala muttalibin wala maula lahuma wa yajibu asti'abul mawjudi minhum. Dan adapun zakat fitri itu wajib hukumnya bagi setiap orang muslim jika lebih dari makanan pokoknya dan makanan pokok orang yang wajib dinafkahinya pada hari raya dan malamnya, yaitu mengeluarkan 4 mud atau 1 sok dengan mudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan wajib berniat di keseluruhan, dan tidak boleh zakat tersebut ditasyarufkan atau disalurkan kecuali kepada orang yang merdeka muslim yang disifati dengan salah satu golongannya yang ada 8 atau mustahikin, yaitu seperti orang fakir dan miskin, dan keberadaan mereka bukan termasuk dari golongan Bani Hashim dan Bani Muthalib, dan bukan juga tuan dari mereka. Jadi yang menerima itu seperti orang fakir dan miskin. Golongan yang menerima yaitu orang fakir dan miskin, dan keberadaan mereka itu dan orang tersebut itu bukan termasuk dalam golongan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Kemudian tuan dari mereka apabila mereka budak itu juga bukan dari Hashim dan Bani Muthalib, dan wajib meratakan zakat kepada mereka yang ada dari golongannya. Jadi pembagiannya harus merata kepada golongan-golongan yang berhak mendapatkan. Jadi secara keseluruhan kitab ini menerangkan secara ringkas mengenai 3 bidang utama agama, yaitu akidah, fikih, dan tasawuf. Namun pembahasan utama yang diterangkan mengenai bidang fikih yang mengikuti mazhab dari Syafi'i, dan bab yang sudah saya jelaskan tadi yaitu mengenai sholat, zakat, dan puasa. Untuk motivasi dalam mempelajari kitab-kitab ini seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, bahwa siapa yang paham serta mengamalkannya maka akan dimohonkan baginya oleh Allah menjadikan orang yang ahli ilmu zahir dan ilmu batin, dan akan dimintakan pertolongan. Mungkin sekian beberapa bab dari kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah wa Tazkirah An-Nafi'ah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan baik dari pembacaan ayat maupun dalam menjelaskan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam,
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.